semua kan. Materinya eh, mungkin di hari-hari sebelumnya itu ada Yusuf dan Musa. Nah, sekarang itu membahas tentang Yunus. Mungkin bagi kakak Master Guide udah langsung tahu intinya apa ya kalau dari cerita Yunus ini. Sebenarnya nggak perlu dijelasin panjang-panjang ya. Jadinya saya bakal singkat saja ya. Tapi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yunus. Yunus itu seseorang yang diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe dan membuahkan pertobatan kepada kota Niniwe. Tapi dia malah kabur ke Tarsis. Nah, sini harus diperhatikan kenapa Yunus melarikan diri. Nah, di sini ada dua hal. Yang pertama, Yunus itu tidak percaya diri. Dia nggak percaya diri kalau misalnya dia itu bisa membawakan perubahan kepada kota Niniwe. Dia nggak berani lah, bukan nggak berani, nggak percaya diri. Dia nggak bisa gitu. Kayaknya ada yang lebih cocok deh gitu kan. Contohnya. Nah, kedua, Yunus nggak percaya, kurang yakin lah sama kuasa Tuhan. Jadi dia ragu-ragu. Justru dia malah takut pergi ke kota Niniwe. Dia nggak berani ke kota Niniwe karena orang-orang di sana itu jahat banget ya. Menurut Alkitab juga orang-orang Niniwe juga itu banyak banget dosa yang dilakukan ya. Tempatnya orang-orang jahat lah istilahnya kayak gitu. Dan seperti pada cerita Yunus lainnya ya, dia ada terjadi ombak, ombak besar, dibuang undi, dibuang ke laut, dimakan ikan dan dimuntahkan. Ya. Dan pada saat dia dimuntahkan itu Tuhan berfirman lagi kepada dia, menyuruh dia pergi lagi ke kota Niniwe. Tuhan berkata, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Dia nggak sia-sia ya ke sana. Akhirnya kota Niniwe pun semua orang di sana akhirnya pun bertobat. Dan mereka pun berpuasa, baik itu ternaknya mereka, raja-raja, pembesar-pembesar, dan juga rakyat-rakyat. Dan juga pada saat itu, seperti dalam Yunus 3 ayat 10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan menyesal karena Tuhan telah merancang malapetaka ke kota Niniwe. Dan dari cerita ini kita bisa mendapatkan 3 kunci bagaimana kita dapat mengubah dunia. Yang pertama, Tuhan mau mempersiapkan diri kita dan menolong kita jika kita mau berserah kepadanya. Contohnya ya, di biasanya ya, pas kita disuruh ambil bagian, jangan aku lah gitu kan. Yang lain aja katanya. Ya, dia aja gitu kan contohnya. Nah, yang kedua, kita harus menyadari kelemahan hidup kita, datang kepadanya dan berdoa kepada Tuhan. Seperti Yunus ya. Yunus juga pada saat dia kesusahan, merasa tidak ada yang membantu ya, dia pun berdoa. Jadinya kalau kita dalam masalah bukannya kabur atau contoh ya, bunuh diri gitu, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti bakal bantu. Dan yang ketiga, membuang setiap keraguan-raguan dan bersiap untuk mengubah dunia. Mungkin ini sering terjadi ya, seperti yang di pertama gitu. Yang di pertamanya kan
jangan menolak kalau kita ambil bagian kan. Nah, yang ketiga ini dia kayak dia udah ambil gitu contohnya. Dia oke lah gitu kan, dia bilang gitu. Tapi dalam hatinya ini, kenapa harus aku sih? Kan dia lebih lebih bagus dari aku gitu kan. Kenapa kenapa harus aku? Kan padahal ada dia yang lebih lebih bisa lah gitu daripada kita gitu. Kayak ngerasa jangan aku lah harusnya gitu. Nah, itu juga kan termasuk salah satu dari ragu-ragu gitu. Tapi Tuhan pasti bakal bantu kalau emang kita serius, kita percaya diri. Pasti Tuhan bakal bantu. Ya. Mungkin agak cepat ya. Kita udah masuk ke intinya. Intinya, mari kita persiapkan diri kita untuk siap mengubah dunia ini, merupakan misi mulia yang harus kita kerjakan bersama. Ini merupakan panggilan dan tantangan buat kita, agar kita terlibat dalam pelayanan mengubah dunia bersama Kristus untuk keselamatan jiwa-jiwa. Kita tidak sendiri, tetapi Kristus setia mendampingi kita. Karena itu, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya. Oke, sekian, terima kasih. Tuhan Yesus